Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang modul 3, yaitu mengenai software Dreamweaver. Next. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang apa sih itu software Dreamweaver, cara pengaplikasiannya juga, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya terlebih dahulu. Nah, kami berasal dari kelompok 5, itu nama saya yaitu Muhammad Yusuf Fendi, MPM 2003-201-0034. Dan untuk anggota atau rekan saya yaitu Sinta Dwi Octavia, MPM 2003-201-0022. Nah, untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya, Sinta Dwi Octavia. Baik, untuk selanjutnya ada latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Dreamweaver merupakan perangkat lunak yang ditujukan untuk membuat sebuah situs web. Dreamweaver sendiri merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal dengan Macromedia Dreamweaver. Dreamweaver menyediakan fitur yang dalam bahasa kesehariannya adalah design view. Jadi dengan menggunakan software Dreamweaver, kita tidak perlu menguasai berbagai macam bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Nah, pada laporan praktikum ini, kita membahas bagaimana membuat website mengenai penjualan cat pada PT URA yang mana database-nya sudah dibuat pada modul sebelumnya. Nah, aplikasi yang digunakan pada modul kali ini adalah Dreamweaver, di mana Adobe Dreamweaver sebagai alat pembuatan website untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan serta untuk memudahkan proses mendesain website tersebut. Selanjutnya, ada studi kasus. Sebuah toko usaha dagang URA melakukan pembaharuan sistem untuk memperoleh informasi perincian tentang penjualan cat serta untuk mengetahui total pembayaran untuk pembelian cat dengan sistem basis data, agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan lebih akurat. Maka dibuatlah web yang memuat sistem informasi pembelian dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana perencanaan website menggunakan Adobe Dreamweaver pada sistem informasi penjualan cat tentang penjualan cat, harga cat, dan jenis cat pada toko usaha dagang URA. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Adapun tujuannya, yang pertama, praktikan dapat mengetahui tampilan-tampilan yang ada pada sistem web system informasi penjualan cat menggunakan aplikasi Dreamweaver. Yang kedua, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada toko usaha dagang URA dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Yang ketiga, praktikan dapat membuat website untuk usaha dagang URA menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengerjaannya. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat dan dipahami pada video tutorial pengaplikasian Dreamweaver pada slide berikut ini. Oke guys, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat web di software Dreamweaver. Pertama, kita hapuskan dulu. Kita buka aplikasi Summit. Kita tekan dulu yang ABAC sama MySQL-nya. Kemudian kita ke Chrome. Nah, kita pertama kayak buat kayak gini dulu ya teman-teman. Nah, ini pastikan semuanya sudah terisi. Pokoknya ini semuanya kayak nota chat itu harus sudah terisi semuanya. Nah, terus kita akan pengguna. Terus tambahkan pengguna. Ini kita isi aja chat biar gampang. Terus yang ini localhost. Sandinya 12345.
Tulisnya sendiri 1, 2, 3, 4. Terus ini dipilih semua. Terus kirim. Nah di sini sudah masih teman tadi ya. Kemudian kita ke file manager, ke OSC, kita cari yang sum. Kemudian head docs. Nah di sini kita buat folder baru. Biar gampang kasih nama aja chat. Oke. Terus di chat ini kita buka itu teman. Terus kita buat folder juga. Kasih nama gambar. Oke. Kemudian kita akan menuju ke sumber Dreamweaver-nya. Kita akan ke PHP new. Setelah tampilannya begini, kita ke set. Kita klik new site. Untuk namanya samakan sama yang tadi. Chat. Foldernya, folder yang telah kita buat tadi. Yaitu chat, kita klik. Nah, select. Untuk servernya, kita plus. Nama chat. Yang ini local network. Foldernya sama kayak yang tadi. Kita select aja. Sini kita advance-nya bahasa SQL. Oke, kita save. Terus ini tesnya dicentang. Kita ke option setting. Default manage. Ini kita pilih gambar. Kita select. Oke, save. Oke, setelah itu kita plus database MySQL connection. Ini bebas ya, kita isi nama connect aja. Ini kasih nama localhost. Untuk username-nya kasih nama chat. Password-nya buat teman. Oke, kita select. Nah, kan muncul seperti ini. Kita pilih aja yang chat. Oke, kita tes dulu. Oke, sukses. Kita oke. Kemudian kita oke. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke bidding. Kita plus, reset. Nah, sebentar teman-teman loading.
Nah, untuk yang pertama kita kasih nama chat. Untuk tabelnya ini ada pilihan, kita pilih aja yang chat. Kita oke. Terus kita hapus lagi ya teman, kita hapus lagi sampai semua entitas tadi yang ada di lokasi itu dimasukkan semua. Ini kasih nama nota aja. Labelnya nota. Terus kita oke. Terus kita masukkan lagi yang untuk penjual dan pembeli. Kita kasih nama aja pembeli. Ini pembeli. Sabar ya teman, soalnya agak oke. Kita buat lagi. Ini buat yang penjual. Nama penjual. Tabelnya penjual juga. Terus kita oke. Oke, selanjutnya kita akan ke insert. Kita buat tabel. Kita oke. Terus kita akan atur sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Kita center. Ini bagus juga bisa. Seperti itu. Sudah bisa. Ini untuk tema itu nggak ada keuntungan itu. Nah, terus ini kita kasih nama sistem penjualan chat.
Ini kita juga bisa kasih tempel gitu. Gambarnya bebas, kita kasih coba gambar. Terus ini kita kasih nama. Ini kita kasih nama. Maaf ini kita nama home aja, home aja. Oke. Terus ini bisa diatur. Terus kita akan masukkan gambar di sini. Ini juga bisa di match. Kita cari tempat penyimpanan yang kita gunakan untuk menyimpan gambar. Kita oke-oke aja. Oke. Nah, ini juga bisa diatur itu teman untuk tingginya. Nah, terus kalian ini juga bisa diberi warna. Jadi untuk beri namanya warna seperti ini ke PG ya. Kita kasih warna hijau aja. Terus yang ini kita kasih PG. Terus ya. Oke teman-teman, ini saya ganti dulu ya untuk kayaknya agak mencolok. Kita ganti warna hijau yang terang aja. Ya. Selanjutnya kita blok semua, kita klik kanan, kita ke my link. Nah, ini kita klik home. Home.php. Oke. Kemudian untuk loginnya, login juga login.php. Oke. Terus bottom juga kita login juga login.php. Oke, kemudian kita save as. Kita nama index.php. Ya. Terus kita akan kasih nama selama panduan home ya, ini bukan mati sama datang di sistem penjualan cat toko
Wah, mantap itu. Oke. Blok. Center untuk teman-teman kita. Ini Kak, saran. Nah, aja. Setelah itu kita save as lagi bersama home.php. Terus selanjutnya kita akan membuat tampilan loginnya. Login user dan pas. Bentar, ini kesamaan dulu. Terus di sini kita ke insert ke form text field. Oke. Nah, terus lagi form. Terus hanya ini kita kasih nanti buat submitnya. Oke. Ini namanya bisa juga diganti ya teman-teman untuk begitu. Ini rencana nanti yang bisa login itu hanya penjual ya. Jadi kita buat semua. Kita ke insert, kita ke data object, kita ke use authentic login user. Oke, nanti ini kita pilih yang connect ya teman-teman. Maaf. Oh, sebenarnya ada oke, seperti ini ya teman-teman tabelnya. Objek kita pilih. Nanti yang masuk ini caranya penjual ya. Caranya mau penjual, bagi penjual, nanti ke sukses, PHP, makin gagal, PHP. Ini laptopnya agak lemot. Oke, itu jangan lupa disimpan. Kita akan coba preview di Chrome.
Sebentar ya teman. Nah ini tadi. Ya, ini teman-teman tadi bentuknya ini kita sampai sini bisa sebesar permen ya bebas maksudnya. Nah kita pokoknya oke. Nah ini sudah bisa dari sini. Oke, kita baca kembali ke driver. Oke, selanjutnya kita gambar bulan harga kasih nama. Maaf, lagi Anda gagal total. Silahkan login ulang. Oke, terus kita save. Bisa tes. .php. Oke, kita save. Oke, kita akan coba review teman-teman. Bentar. Ini bebas mau kasih nama apa terserah sih. Nah ini sudah bisa malam gagal. Oke, kita kembali ke sini, kita akan membuat apa namanya, kita akan membuat tampilan suksesnya. Oke, yang pertama insert tabel. Kolomnya ini 2 aja. Terus soalnya 5. Ini input. Ini data. Yang pertama itu chat ya. Ada meta, ada pembeli, ada penjual. Chat, meta, pembeli, penjual. Kalau kita datang sampai center. Nah, seperti ini. Jangan lupa di podcast sukses.php. Dari teman-teman lagi slide. Nah, oke. Mungkin selanjutnya ini benar disalahin menit. Untuk chat kita buat itu.
kita kasih nama input PHP. Untuk yang ini input data PHP. Baru kita saya. Lagi aja ini buat tampilan di tujuan website shop cek. Kita cek terus itu record user permission. Dari hubungannya sih oke. Nah ini katanya tab bisa connect itu ke PHP itu kita pilih ini ya yang lagi dijual hasilnya kita pilih terus mengikut catnya kita pilih cat aja kan persetujuannya nah jadi nanti tampilannya seperti ini. Terus kita save as. Setelah kita buat tampilan ini nanti kita bisa tambahin itu ya teman-teman. Bentar. Masih loading. Kita tambahin kembali sama lihat data. Nah seperti ini make link to sukses. Oh iya, untuk tampilan data ini
buatnya dulu. Nah, jadi terus kita ke insert ke data objek, dengan data, dan data on record. Dan ya ini pilih ngecat ya, kita menggunakan on record. Terus ke oke. Nah, ini tempatnya bisa disesuaikan. Ini jangan lupa di save as data type.php. Input tab lagi ya. Ini kan tadi ada yang udah data. Kita make link aja ke data chat. Oke. Itu kita akan pilih Chrome. Oke, kita boleh save dulu guys. Kita save nanti nggak mau dulu ya. Nah, seperti ini tulisannya. Harga kayu, marketnya, ya, 333. Lagi penjualnya 140 ya. Yang marketnya merah, pink. Untuk ukuran catnya cukup. Nah, terus seperti ini guys tampilannya. Ini tadi sudah masuk ya, lihat. Ini kan ada kayu dan tentunya 333 itu buatnya 10 ping balik ini ya, jadi ya digunakan. Oke teman-teman, kita akan sukses. Tadi kan saya lebih memudahkan untuk chat ya, menunjukkan daftar, membeli, menjual, ini nanti bisa semua dan tahu sama kayak tadi. Nah ini kita akan buat tampilan lapor. Dari tab sini. Oke, dari ini tulisan
verifikasi terus menghasilkan insert. Oke, kita insert ke ini PHP user authentication officer ini logout terus ini nanti menuju ke kita di home aja ya. Oke. Jangan lupa di sepas tekan logout.php. Nah, terus input data juga. Kita ke change-nya. Terus di save. Ya, kita terus coba ya dari sukses ini. Oke, kita coba preview dari yang sesuai. Chrome. Terus kita coba itu input chat. Nah, chatnya untuk mereknya atau kodenya ngomong biarin aja ada jualnya terserah. Nya hijau bentuknya skuter. Bisa cekot. Nah, hari ini ya tidak masuk ya. Terus kita coba login. Masih ada terus mendadak di situ jualan. Nah, seperti ini. Jadi itu tadi teman-teman penjelasan tutorial dari saya mengenai cara membuat tab dengan Driver. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya ada analisa output. Berdasarkan hasil dari langkah-langkah pengerjaan, didapatkan analisa output yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tampilan home yang terdiri dari menu home, login, dan about. Dan terdapat kalimat selamat datang di sistem informasi penjualan chat. Yang kedua, ada tampilan menu login, yaitu terdapat form username dan password yang digunakan untuk login. Selanjutnya, yaitu tampilan menu apabila gagal untuk login, yang terdapat kalimat maaf login gagal, silakan login ulang. Yang selanjutnya, tampilan sukses, terdiri dari terdapat input chat, input nota, input pembeli, input penjual, data pembeli, data penjual, data chat, dan data nota. Selanjutnya, tampilan dari jenis chat, yaitu terdiri dari jenis chat, merek chat, kode chat, ID penjual, warna chat, dan ukuran chat. Yang selanjutnya yaitu ada tampilan data nota yang berisi total harga, nominal yang dibayar, pengembalian nominal, kode chat, dan tanggal pembelian. Selanjutnya ada tampilan data pembeli yang berisi nama pembeli, NIK, ID penjual, nomor telepon pembeli, dan alamat pembeli.
Yang selanjutnya ada tampilan data penjual yang berisi nama penjual, ID penjual, nomor telepon penjual, dan alamat penjual. Selanjutnya, tampilan input paket chat, terdapat form yang berisi jenis chat, merek chat, kode chat, ID penjual, warna chat, dan ukuran chat. Yang selanjutnya ada tampilan input nota, terdapat form yang berisi total harga, nominal yang dibayar, pengembalian nominal, nomor pembelian, kode chat, dan tanggal pembelian. Yang selanjutnya ada tampilan input pembeli, terdapat form yang berisi nama pembeli, ID penjual, NIK, nomor telepon pembeli, dan alamat pembeli. Nah, untuk selanjutnya yaitu tampilan input penjual, terdapat form yang berisi nama penjual, ID penjual, nomor telepon penjual, dan alamat penjual. Untuk yang terakhir yaitu logout. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada hasil pembuatan web sistem informasi penjualan chat dengan menggunakan Dreamweaver terdapat 13 tampilan. Tampilan tersebut terdiri dari tampilan home, tampilan login, tampilan gagal, tampilan sukses, tampilan data chat, tampilan data nota, tampilan data pembeli, tampilan data penjual, tampilan input chat, tampilan input nota, tampilan input pembeli, tampilan input penjual, dan tampilan logout. Yang kedua, dengan menggunakan website yang telah dibuat pada modul ini, permasalahan penjualan chat di usaha dagang urai yang mengalami kendala saat pendataan stok persediaan chat sudah terselesaikan. Penjual saat ini sudah bisa menginput data penjualan barang bukan dengan cara manual lagi, tetapi dengan cara yang cepat, efisien, efektif, dan akurat. Yang ketiga, web tentang sistem informasi penjualan chat di usaha dagang urai sudah dapat diselesaikan pada modul ini menggunakan Adobe Dreamweaver oleh Pabrikan. Nah, untuk sarannya, yaitu yang pertama, sebaiknya diberikan buku modul agar mempermudah praktikan dalam belajar. Yang kedua, sebaiknya modul dilampirkan gambar yang lebih jelas. Yang ketiga, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Yang keempat, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Yang selanjutnya yaitu sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Nah, sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.